Sampurasun wargi Jabar, selamat sore pemirsa News TV. Senang sekali saya Siska Prima Karima kembali hadir ke tengah Anda. Dan sore hari ini tepat tanggal 16 November 2015 di hari Senin ini kita akan berbincang mengenai musim penghujan. Lebih tepatnya kita ucapkan selamat datang pada musim penghujan, dan ini juga untuk beberapa daerah langganan banjir. Ini adalah saat-saat di mana mereka sudah mulai waspada dengan kedatangan banjir. Selamat datang banjir, itu tema kita untuk sore hari ini, dan saya sudah mengundang dua orang narasumber. Di samping saya sudah ada Pak Tata Irawan, beliau adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Baik, di samping Pak Tata ini sudah ada Pak Agus Irawan, beliau adalah warga dari Dayakolot. Selamat sore Pak. Ya, terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Iya. Baik, sebelum kita mulai perbincangan, saya ingin kita menyaksikan bersama ada tayangan mengenai bagaimana kondisi jika terjadi banjir di wilayah Kabupaten Bandung dan pendapat dari beberapa orang juga ya Pak ya. Baik, dan pemirsa kita saksikan bersama tayangannya berikut ini. Musim hujan telah tiba. Hujan seharusnya menjadi anugerah bagi warga karena sebelumnya mengalami kemarau yang cukup panjang. Namun bagi warga di wilayah yang biasa menjadi langganan banjir seperti di Kabupaten Bandung, datangnya musim hujan juga kerap menjadi momok. Sebut saja Balai Endah, Ciparai, Majalaya, Dayakolot, dan Bojong Soang merupakan sebagian dari 10 daerah yang diperkirakan akan terendam banjir. Tidak tanggung-tanggung, beberapa daerah bahkan biasanya akan digenangi air setinggi 3 meter. Ada kurang lebih 10 titik di Kabupaten Bandung yang rawan bencana banjir. Yang pertama adalah di Balai Endah, kemudian Dayakolot, Bojong Soang, Banjaran, dan Pamengpeuk, kemudian juga Majalaya, Sorokan Jeruk, serta Rancaikek, dan ada beberapa kecamatan-kecamatan lainnya. Penyebab datangnya banjir sudah dapat dipastikan akibat meluapnya dua sungai yang mengular di wilayah Kabupaten Bandung, yaitu Sungai Citarum dan anak sungainya, serta Sungai Cisangkuy. Kondisi kedua sungai ini cukup memprihatinkan, selain karena sedimentasi, juga akibat sampah yang menumpuk. Musibah banjir nampaknya belum membuat warganya jera untuk tidak membuang sampah di sungai. Jika Sungai Citarum meluap, Kampung Cienteng di Kelurahan Balai Endah pasti akan tenggelam oleh banjir setinggi 3 meter. Sementara banjir yang berasal dari meluapnya Sungai Cisangkuy diperkirakan akan menyebabkan genangan air di Kelurahan Andir. Untuk menyambut kedatangan bencana banjir, pihak pemerintah telah melakukan berbagai persiapan, termasuk tempat pengungsian. Ya, kalau lihat dari pengalaman ya, ini kan yang paling rendah ini kan sekitar Cienteng di Balai Endah. Oleh karena ini kita sudah siapkan beberapa blok untuk pengungsian. Itu mulai dari GOR sampai kepada Rusunawa ya, yang mungkin bisa dipakai untuk orang yang mengungsi nanti. Pengungsian seperti Kabupaten Bandung dan semuanya untuk dipersiapkan. Sementara itu, kesiapan untuk menghadapi bencana telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Kesiapan logistik yang harus diantisipasi, dan untuk penanggulangan bencana longsor, perahu juga sudah kita siapkan. Ada kurang lebih 20 perahu yang baru yang sudah kita siapkan. Kemudian perahu karet juga ada kurang lebih 15 perahu karet yang sudah kita antisipasi dan kita siapkan, termasuk sepatu karet, pelampung, kemudian jaket pelindung dan lain sebagainya. Warga sekitar lokasi langganan banjir sebenarnya sangat menunggu upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi banjir, baik oleh kabupaten, provinsi maupun pusat. Harapan kami ya ada solusi yang terbaik lah buat warga masyarakat. Terutama kan ini sudah lagi bergulir kan wacana pembebasan lahan. Warga masyarakat sangat menunggu karena dengar-dengar kan ini keputusannya ada di Penlok, entah akhir atau awal Desember. Kalau itu keputusan Penlok bahwa kami harus dibebaskan, mungkin warga ya boleh tidak siap ya harus siap gitu kan. Sementara itu, Sekretaris Komisi 4 DPRD Jawa Barat Nia Purnakarnia menilai Pemkab Bandung harus mempunyai program yang jelas, tegas, dan cepat untuk mengatasi banjir, karena bencana tersebut selalu terulang terjadi tiap musim hujan tiba.
Ya harusnya memang kabupaten ini mempunyai program jelas kewenangannya seperti apa. Kalau bisanya provinsi, memang sekarang ini kan kita berbicara mengenai daerah aliran sungai ya. Kita juga sudah ada eco village, kesadaran perilaku, perubahan perilaku manusia. Artinya bahwa kabupaten kewenangannya itu seperti apa, akan membuat seperti danau-danau kecil untuk penampungan atau apa, embung-embung untuk bisa menampung air yang memang melebar dari Sungai Citarum itu sendiri. Seharusnya pemerintah Kabupaten Bandung dan Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan pemerintah pusat secara serius dan cepat mengatasi bencana alam ini. Beberapa kendala yang ada dalam mengatasi banjir ini hendaknya disimpulkan dengan ujung-ujungnya untuk kepentingan rakyat. Tidak perlu menjadikan bencana banjir ini ibarat hari lebaran yang tiba dan disambut setiap tahun. Dari Kabupaten Bandung, Sofat Endrawan, MNC Media melaporkan. Iya, pemirsa, banjir di Kabupaten Bandung bukanlah hari lebaran yang bisa ditunggu ataupun juga dipastikan kedatangannya setiap tahunnya. Lalu bagaimana pendapat dari warga? Saya langsung ke Pak Agus nih, Pak. Melihat saat ini sudah masuk musim penghujan, apa yang terbayangkan di benak Bapak begitu saat ini langsung masuk musim penghujan nih, Pak? Sebetulnya kalau seandainya kita masuk musim penghujan, khususnya kami sebagai warga Dayakolot ya. Jadi kalau cek bahasa Sunda mah tatan-tatan Bu. Siap-siap ya. Dikarenakan itu udah menjadi satu kepastian. Seperti layaknya lebaran berarti Pak? Betul seperti itu Bu. Iya. Dikarenakan kan kami pun juga tidak punya rumah atas misalkan untuk ngangkut barang-barang ke atas. Itu kita buat bahasa Sunda paranggo Bu, buat paranggo langsung kita naikkan ke atas. Itu kami sebagai warga, kebanyakan warga untuk di Dayakolot itu seperti itu Bu. Jadi memang karena sudah menjadi sebuah tradisi kalau boleh dibilang seperti itu, setiap tahun ya pasti terjadi. Betul, seperti setiap tahun. Kami pun juga tidak menunggu-nunggu, dan itu menjadi satu kepastian gitu kan. Seperti saat ini sudah ada persiapan yang dilakukan oleh warga? Sebetulnya kami setiap mau musim penghujan datang itu dari awal pun juga ada actionnya mungkin dari pemerintahan tingkat kabupaten ya, terus dari khususnya demikian dari lingkungan yaitu dari memperbaiki saluran-saluran dulu Bu, dikarenakan kan kalau hujan besar nanti terhalang si air itu ya, jadi kembali gitu, jadi balik bahasa itu balik ke rumah-rumah gitu, pemukiman itu. Jadi banyaklah yang dikerjakan oleh warga itu sendiri mengenai masalah untuk menghadapi musim penghujan ini. Gitu, jadi sebetulnya untuk tadi kalau opsi mungkin ya Pak ya, nah itu sudah memang dilakukan oleh warga jauh-jauh hari di saat seperti kemarin kemarau itu dilakukan Pak. Betul. Ya betul, selama ini sebelum musim penghujan pun juga dikarenakan kan khususnya untuk Dayakolot mah akses pun juga dari masuk ke Dayakolot di Bandung pun juga nggak bisa, terputus dikarenakan kan di sini banjir, di situ banjir. Nah jadi untuk khususnya lingkungan di Dayakolot itu si airnya pun juga tidak bisa langsung masuk ke Citarum Bu, langsung banyak lama gitu kalau banjir pun di pemukiman itu sendiri gitu. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini, di bulan Oktober atau November ya Pak ya, sudah berapa kali terjadi hujan Pak? Untuk November itu 4-5 kali Bu. 5 kali. Betul. Sudah ada mulai terlihat genangan? Betul. Otomatis langsung ada genangan ya Pak ya? Betul. Setinggi apa Pak yang paling tinggi dari November tahun ini? Untuk kemarin itu saya lihat dari depan rumah aja Bu, di depan rumah aja udah ada 30 sentian lah. 30 senti? 30 senti, betul. Dengan itu hujan turun berapa lama Pak? Itu saat terjadi 30 cm.
jam 2 kalau nggak salah itu. Dari jam 2 siang? sampai ke malam, sampai jam 7 kalau nggak salah itu. Hujan itu. Itu langsung si air itu ada banyak lah gitu ya. Udah kelihatan sampai sekarang pun juga Citarum naik gitu, meluap gitu. Ada kekhawatiran atau malah jadi sudah terbiasa nih Pak? Oh, kalau bukan maksudnya nggak terbiasa pun juga enggak ya Bu ya. Jadi dikarenakan mungkin wilayahnya seperti selalu kena banjir gitu ya. Jadi sebetulnya nggak mau lah masyarakat pun juga kebanjiran ya Bu ya. Yeah. Jadi apa boleh buat sekarang gitu, udah terjadi seperti itu dikarenakan rumah pun lokasinya di sana gitu, udah kebanjiran ya. Kita terima aja, musibah lah. Jadi Baik. musibah kita. Baik, nah ke Pak Tata nih Pak. Sebetulnya untuk di Kabupaten Bandung sendiri saat ini titik-titik rawan itu ada berapa titik dan di wilayah mana saja Pak? Di Kabupaten Bandung ada kurang lebih 10 kecamatan yang memang rawan bencana banjir. Tapi untuk yang biasanya sering terjadi itu ada 3 kecamatan, yaitu Bojong Soang, Bale Endah, dan Dayakolot. Di Dayakolot ada 5 desa yang selalu terendam, plus 1 kelurahan. Kemudian di Bale Endah ada 2 kelurahan, Andir dan Bale Endah. Kemudian Bojong Soang di desa Bojong Soang. Kemudian ada juga kecamatan Banjaran dan Pamengpeuk, itu dari Kamasan biasanya. Kalau sudah meluap, terjadi banjir. Dan sering juga yang terjadi itu di Majalaya dan perbatasan dengan Solokan Jeruk. Kemudian yang sering terjadi juga di Rancaikek seperti itu. Jadi itu memang titik-titik rawan yang diantisipasi oleh kita untuk setiap musim hujan datang, sehingga kita selalu menyampaikan informasi kepada rekan-rekan di kecamatan, perkembangan situasi cuaca seperti apa. Misalnya hari ini akan hujan atau tidak sesuai dengan perakiraan dari BMKG, itu yang kita informasikan kepada kecamatan seperti itu. Baik, kita harus jeda dulu, nanti tunda dulu. Dan bagi Anda yang bergabung bersama kami, line telepon 022 20 04774 kami buka setelah jeda berikut ini.